Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wabil khusus Ramadi Haji Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidin wabil khusus mustahidina wa jami'i munawwidin wabil khusus munawwidina wa jami'i mu'allifil hudud wabil khusus mu'allif jam'al jawab ibarakati ulumihim fi'li wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai apakah terjadi suatu ijma, apakah ijma bisa terjadi atau tahun 2025 apakah mungkin ada ijma. Dalam redaksi Jam'ul Jawami' mas'alatun as-sahihu im'anuhu. As-sahihu im'anuhu wa annahu hujjatan wa annahu hujjatun wa annahu hujjatun. Dalam hal ini Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam Jam'ul Jawami' beliau memulai dengan memuji kepada Allah. Beliau memulai nazaman Jam'ul Jawami' dengan memuji kepada Allah. Lillahi hamdu la yaslalu syarmatan yu'zilu bisliyati man ahmada. Lalu wadi ursyatun
basirah. Wa hadhihi utawi itu lazam. Wa hadhihi utawi itu lazam itu urjusatun bahar rajas. Lazam ini menggunakan bahar rajas. Mustafilun 6 alif dalam ilmu arut. Mustafilun 6 alif. Mustafilun, 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 mustafilun. Wa hadhihi urjusatun muharrarah. Abiyatuha mislan nujumi musirah. Lalu zaman tuha jam'al jawami'il ladzi hawa usul al-fiqhi wa syadhi. Lalu yuhsyaru hazanat muhi muqaddimah wa kata sabatu min muhammad. Lalu wasyawabam lillahi ayyukallafa dhuraflatin wa muljain wa talafa. Loncat pembahasan wasyahad im'anun wa annahu hujjatun. Im'anu syawab wal qawiyyu hujjatu wa annahu haqqiyyu. Dalam hal ini Imam Jalaluddin melalui nazaman beliau mengatakan im'anu as-syawab wal qawi. As-syawab utawi pendapat yang benar itu im'anu. Im'an bisa terjadi ijma'. Wal qawi utawi pendapat al kuat hujjatu dari utawi. Wal qawi utawi itu hujjatu hujjah ijma'. Mengenai hal ini Imam Jalaluddin mengatakan dalam masalah ini, masalah
hal yumkinu al-ijma' wa hal hujjatun ijma'uhu. Beliau Imam Jalaluddin mengatakan dalam hal ini terjadi khilaf atau terjadi silang pendapat dalam hal ini. As-Sahih imkanu Imam Jalaluddin tampil menjadi dewan juri, lalu beliau menilai dari beberapa pendapat yang ada. Imam Jalaluddin sebagai dewan juri mengatakan as-sahihu im'anul ijma' wa illa innahu muhal. Imam Jalaluddin melalui kitab Awaidus Syarih beliau mengatakan ijma' itu mungkin terjadi. Ijma' pada zaman dahulu imkanuhu bisa terjadi. Lalu beliau menampilkan hujjah wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma wa man yushaqiqir تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ونصله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Ini dalil bahwa ijma' mungkin bisa terjadi dan ijma' termasuk hujjatun syar'iyyatun. Lalu Imam Jalaluddin dalam Awaidus Syarih beliau mengatakan bahwa dalil atau hujjah bahwa sumber Islam yang nomor 3 adalah ijma', yaitu ayat An-Nisa
Surat An-Nisa ayat 115. Ayat An-Nisa 115. Surat An-Nisa ayat 115. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ini dalil im'anul hujjah. Lalu dalam kitab Syiarul A'lam yang ditulis oleh Imam Dzahabi, ini termasuk hujjah ijma yang ada cerita indah. Ada cerita Imam Syafi'i bertemu dengan Nabi Khidir. Dalam Syiarul A'lam halaman 84, Haddatsana Muhammad bin Aqil qala al-Musani ayat al-Arba' kunna yawman inda Syafi'i. Imam Musani atau Imam Arba' beliau sedang dalam satu majelis dengan Imam Syafi'i. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki syabun ja'a syaihun alai syabun sufi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian tasawuf atau berpakaian tasawuf, pakaian putih. Lalu laki-laki itu salam kepada Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam hatinya bertanya, siapa laki-laki yang tua dengan suara yang penuh dengan wibawa. Lalu laki-laki itu atau Nabi Khidir yang menjelma sebagai laki-laki tua, wassalama asyaihu wa jalasa,
dengan suara wibawa laki-laki atau Nabi Khidir yang menjelma sebagai laki-laki tua jujur di depan Imam Syafi'i yang sebelumnya salam terlebih dahulu. Lalu wa akhadha Syafi'i yanzuru ila sahibatan lahu. Imam Syafi'i merasa terkejut atau gemetar karena laki-laki ini penuh dengan wibawa. Lalu as'al, laki-laki itu berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, boleh tidak saya bertanya? Lalu dijawab oleh Imam Syafi'i, silahkan. Silahkan bertanya. Lalu laki-laki ini mengatakan, ma'al hujjah fi dinillah, wahai Imam Syafi'i, apa maksudnya syariah, sumber hukum Islam? Lalu dijawab, Al-Quran, Kitabullah. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, wa madza, setelah Quran apa wahai Imam Syafi'i? Lalu Imam Syafi'i menjawab, sunnah Rasulullah. Qala wa madza, lalu sumber Islam yang nomor 3 apa Imam Syafi'i? Lalu Imam Syafi'i mengatakan ittifaqul ummah, ijma'. Sumber Islam yang nomor 3 ijma'. Lalu laki-laki itu mengatakan, bertanya, qala min aina tulka ittifaqul ummah. Wahai Imam Syafi'i, seandainya Anda mengatakan bahwa sumber Islam yang nomor 3 adalah ijma', mana dalilnya? Lalu Imam Syafi'i merasa gemetar. Waktu itu oleh Allah Imam Syafi'i tak mampu menjawab. Saat muncul pertanyaan, wahai Imam Syafi'i, seandainya sumber Islam maksudnya syariah yang nomor 3 adalah ijma', mana dalilnya? Mana ayat suci yang mengatakan ijma' itu termasuk maksudnya syariah
yang nomor ketiga. Lalu Imam Syafi'i tak mampu menjawab. Lalu laki-laki itu atau Nabi Khidir mengatakan, wahai Imam Syafi'i, seandainya saat ini engkau belum mampu menjawab, saya memberikan waktu 3 hari supaya engkau mencari dalilnya, dalil yang mengatakan bahwa ijma adalah sumber Islam yang nomor ketiga. Akhirnya Imam Syafi'i menerima tawaran laki-laki itu. Lalu dengan wibawanya, penuh dengan wibawa, laki-laki ini rajulun syaikhun, laki-laki ini pamit lalu meninggalkan tempatnya Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i mulai mencari ayat-ayat Quran yang menerangkan bahwa ijma adalah sumber Islam atau dalil Islam yang nomor ketiga. Lalu satu hari belum ketemu, lalu 2 hari belum ketemu, lalu setelah 3 hari Imam Syafi'i merasa fatahaya launa Syafi'i. Setelah 3 hari Imam Syafi'i belum menemukan jawaban, wajah beliau memucat. Beliau gemetar, bagaimana kalau tiba-tiba Nabi Khidir yang menjelma sosok laki-laki tua datang. Lalu apa jawaban itu? Lalu setelah itu pada hari ketiga, saat setelah zuhur, setelah sholat zuhur, beliau duduk bersama santri seperti biasa. Beliau mengajar, lalu tiba-tiba Nabi Khidir datang. Imam Syafi'i melihat sosok laki-laki tadi gemetar. Fatahaya launa Syafi'i, wajahnya memucat, melihat wajah yang penuh dengan wibawa. Sedangkan Imam Syafi'i jawabannya belum ketemu. Akhirnya Nabi Khidir salam, lalu duduk, lalu bertanya,
Wahai Imam Syafi'i, mana jawabannya? Lalu Allah memberikan ilham kepada Imam Syafi'i. Allah memberikan ilham kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i bisa menjawab. Lalu Imam Syafi'i menjawab, wa man yushaqiqi rasul min ba'di ma al-ayah. Ini adalah cerita yang ada di Syiar A'lam yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi halaman 84. Ngaji jangan tidur. Ngaji jangan tidur. Lalu dalam redaksi Jam'ul Jawabat, im'ahu wa annahu hujjatun, bahwa ijma' itu mungkin dan menjadi hujjah, wa annahu qat'iyyun haitsu ittafaqa al-mu'tabaruna la min haitsu ihtalafu as-su'udi. Lalu hujjah ijma' adalah hujjah al-qat'i kalau memang ijma'nya itu ijma' qauli. Ijma' qauli ini hujjahnya qat'i, sedangkan ijma' yang as-su'udi ini menurut kelompok satu bukan termasuk hujjah. Ini khilaf. Lalu ulama yang mengatakan laisa bihujjatin, satu kelompok mengatakan laisa bihujjatin dengan alasan mana mungkin seluruh ulama ittifaq sepakat dalam satu pendapat, sedangkan pada zaman dahulu tempatnya ulama itu jauh antara satu ulama dan satu ulama yang lain. Lalu dijawab oleh Imam Suyuti bahwa ijma' itu mungkin terjadi sebab
adanya dalil atau ayat yang mampu menyatukan pendapat seluruh ulama. Istilahnya, walaupun ulama itu tempatnya jauh-jauh antara satu dan lain jauh, tapi dalam ijma ada yang mempersatukan, yaitu dalil. Dengan adanya dalil, semisal ayat, khamr itu haram, semisal. Dengan adanya ayat innamal khamru wal maisaru atau sida itu haram, semisal ijma sida haram. Dengan adanya ayat wasyadiyat wasyadi, maka yang adanya ayat ini, walaupun ulama itu antara satu dan yang lain jauh tempatnya, ini bisa terjadi ijma. Apalagi pada zaman sekarang 2025 ada HP, sehingga masih sudah sehingga dalam masalah ini ijma bisa terjadi. Apalagi zaman 2025, sehingga antara satu ulama, semisal ulama Mesir, ulama Yaman, atau ulama Madinah, ini menggunakan HP lalu sepakat ini bisa. Sehingga Imam Syaukani mengatakan ijma pada zaman akhir itu mudah sekali, aisyal mudah sekali wa asyalu, sebab ada beberapa alat yang memudahkan. Lalu pendapat Imam Syaukani ini ditolak oleh beberapa kelompok bahwa ijma ini walaupun pintu ijma tidak dituju, tapi sulit sekali untuk mengadakan sebuah ijma. Ijma itu pelakunya mujtahid. Syaratnya adalah mujtahid mutlak. Lalu Imam Syafi'i dalam Bahrul Muhit mengatakan atau menulis dalam Bahrul Muhit, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali yang waktu itu tahun 505 Hijriah, beliau mengatakan sudah tidak ada mujtahid. Padahal waktu itu Imam Ghazali tahun 505, beliau mengatakan sudah tidak ada mujtahid. Mujtahid mutlak.
al-lafzu al-mustahid indal itlaqi mustahid mustahil atau mustahid mutlak. Ini sudah tidak ada padahal 505 Hijriah. Apalagi tahun sekarang 2025 atau 1445 Hijriah. Ini jelas muhal. Tidak mungkin ada ijma pada zaman sekarang. Sehingga Imam Suyuti dalam Awaqidus Syafii beliau mengatakan yajuzu hulus zaman al-mujtahid. Jadi mungkin saja zaman 2025 tidak ada mujtahid. Ini mungkin. Dalam redaksi Syabul Jawami' wa yajuzu hulus zaman al-mujtahidin khilafan lil Hanabilah mutlaqan. Dalam redaksi Syabul Jawami' mengatakan pintu ijtihad tidak terbuka atau belum ada yang masuk. Pintu ijtihad selalu terbuka, tapi tidak ada yang bisa masuk. Sebab sulitnya persyaratan-persyaratan tentang mujtahid mutlak. Sehingga Imam Ghazali pada tahun 505 beliau mengatakan tidak ada mujtahid mutlak atau sulit menemukan mujtahid mutlak. Sehingga dalam Jam'ul Jawami' yajuzu hulus zaman al-mujtahidin. Pintu ijtihad selalu terbuka, hanya saja tidak ada yang bisa masuk. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani bahwa akhir zaman atau 2025 mudah melakukan ijtihad, ini disangkal ditolak oleh ulama. Memang akhir zaman mengenai alat-alat informasi mudah, ada HP video call, sehingga antara satu ulama dan ulama lain mudah untuk saling komunikasi lewat video call. Memang betul zaman dulu sulit mencari kitab, zaman sekarang mudah. Kitab Al-Mustasfa tinggal di download. Akses internet mudah. Sebuah kitab mudah di download. Lalu pertanyaannya yaitu apakah semangat yang ada pada zaman Imam Syafi'i sama dengan semangat ulama 2025?
Ini alasan ulama yang menolak pendapat Imam Asy-Syaukani. Fasilitas mudah komunikasi antara satu ulama dengan ulama lain mudah lewat HP. Cuma masalahnya himmah atau semangat keilmuan yang sehingga semangat keilmuan ini menjadi malahatun, ini yang tidak dimiliki. Yang tidak dimiliki ini apa? Ya, apa? Ini apa? Asyik. Semangatnya tidak ada, sehingga menurut Syafi'iyah ya 70 zaman al-mustahil. Mudah-mudahan ngaji ini bermanfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili indallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu bacaan saja.